Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi apa yang sesungguhnya Tuhan tuh cari dalam hidup kita. Apa yang Tuhan paling rindukan dan apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Nah ini yang dulu tuh pernah saya tanyakan sama Tuhan ya. Apa sih sebenarnya Tuhan mau? Sesungguhnya Tuhan mau dalam hidupku. Nah ini Tuhan jawab saudara. Jadi kita buka ya di Yeremia. Ini yang jadi Tuhan mau saudara di Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Nah jadi saudara itu yang kusukai. Jadi pengenalan Tuhan saudara. Kita mengenal Tuhan. Yang di kitab Hosea juga bilang, aku lebih suka pengenalan Tuhan daripada korban sembahan ya kan. Bahkan Torres bilang, hukum yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Atau ya cara langsung gitu dengan segenap hidupmu. Ya itu sudah sebenarnya Tuhan mau ya. Makanya Tuhan juga ciptakan Taman Eden bagaimana supaya dia itu dekat sama kita manusia ciptaannya. Ya kita tahu ya yang memisahkan kita sama Tuhan itu hanya dosa saudara. Nah itu sudah yang sesungguhnya Tuhan tuh mau dalam hidup kita. Jadi bukan soal perpuluhan, bukan soal pelayanan, bukan hanya soal panggilan tentang janji berkat mujizat segala macam. Enggak saudara, bahkan mujizat pun saudara itu tidak membuat orang tuh mau mengenal Tuhan. Ya contoh saudara, kita tahu bangsa Israel ya, dia udah lihat tiang awan tiang api setiap hari, hujan mana, terus laut terbelah, bulan bintang berhenti, tapi saudara tidak ada pengenalan akan Tuhan dalam hidup mereka. Maka saudara, walaupun mereka sudah melihat mujizat kemuliaan Tuhan, mereka tuh pada perjalanan proses saudara di padang gurun, mereka tuh ngutukin Tuhan, mereka tuh marah-marah sama Tuhan. Ya karena tidak ada pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya. Yang mereka pentingkan tuh hanya makan, mujizat. Jadi hanya diri mereka sendiri saudara. Nah itu makanya Tuhan celah juga di kitab Hagai ya kan. Perhatikan keadaanmu. Maksudnya perhatikan bait sucimu ini. Orang tuh menghiasi yang tampak luar, mungkin kau selalu sibuk fokus ya kan dengan kepentinganmu, dengan kedaginganmu. Mungkin kau terlalu sibuk ngurusin dirimu ya kan. Tapi yang sebelah dalam nih bait sucimu. Jadi mesbahmu, hubunganmu sama Tuhan nih jadi reruntuhan di kitab Hagai ya saudara. Nanti baca aja Hagai 1. Nah maka saudara mulai hari ini yang Tuhan mau itu cuma satu saudara. Jadi jangan lagi ribut-ribut perpuluhan, jangan lagi ribut-ribut yang nggak penting lah. Maksudnya Tuhan tuh nggak butuh uangmu, Tuhan tuh nggak butuh apa yang dunia lah, apa yang dunia pandang, apa yang dunia cari. Karena bagi Tuhan tuh nggak penting. Yang Tuhan mau lah hati kita saudara. Itu Tuhan mau sesungguhnya. Makanya satu ketika saudara ini yang Tuhan eh, ya kan, yang makanya saudara ini kenapa yang Tuhan mau itu hubungannya. Kadang kita itu merasa takut sama Tuhan kalau misalnya kita tuh nggak melayani Tuhan, atau mungkin kita merasa takut atau gak enak hati mau doa sama Tuhan kalau misalnya kita tuh nggak melakukan sesuatu lah hari itu untuk Tuhan. Mungkin kita nggak baca Alkitab, atau kita mungkin nggak pelayanan ya. Nah ini saudara itu yang pernah saya alami ya. Nah jadi satu titik saudara, saya tuh melayani Tuhan selama seminggu ya. Saya itu kesana kemari doain pelepasan orang, terus konsultasiin orang, ngurapin rumah orang segala macam. Jadi sepanjang seminggu itu saya pelayanan, itu saya melayani Tuhan saudara. Bahkan jauh-jauh jaraknya, wah bayar harga luar biasa. Tapi saat melayani Tuhan, sepanjang minggu itu saya melayani Tuhan. Tapi kalau saya merasa jauh dari Tuhan, saya merasa kering. Jadi saya tidak merasakan Tuhan. Maksudnya walaupun ya saya pelayanan itu terjadi kuasa Tuhan ya. Tapi bagaimana Tuhan itu membela membela namanya saudara. Tapi saat saya melayani Tuhan itu saudara, saya merasa kering. Entah kenapa gitu kan. Walaupun terjadi kuasa Tuhan, tapi ya itu saya merasa Tuhan itu jauh. Nah akhirnya saya itu berdoa sama Tuhan. Maksudnya apa yang salah? Padahal seminggu itu saya melayani Tuhan loh. Benar apa yang Roh Kudus mau, harus begini nih orang, harus mengampuni segala macam, mengasihi. Tapi ya saya sendiri saudara, saya merasa kering. Dari situ Tuhan tuh kasih tahu saudara tentang Maria dan Marta. Ya kita tahu ya, Marta itu melayani Tuhan, sibuk sibuk melayani Tuhan saudara. Melayani Tuhan itu sebenarnya nggak salah. Tapi Tuhan ngomong ada yang paling terbaik, ada yang paling terbaik, yaitu apa ya? Duduk diam di kakinya seperti Maria. Nah itu saudara, makanya kau jangan lagi mempunyai prasangka buruk Tuhan tuh egois. Wah pokoknya harus disembah terus, harus dilayani, disenangkan terus. Pokoknya harus pelayanan sampai pol lah. Jadi bahkan sampai nggak ada rest gitu. Enggak saudara, Tuhan kita tuh nggak egois seperti itu. Tuhan tuh sayang banget. Bahkan satu titik juga bagaimana murid-murid waktu itu lapar ya. Terus muridnya itu menggisar gandum. Ya situ kan orang Farisi negur ya, wah lu nggak boleh apa
gandum ya kan pada hari Sabat ya. Tapi Tuhan tahu saudara, ya karena Tuhan tuh mengasihi muridnya, dia tahu dia lapar gitu kan. Padahal itu dia tahu itu peraturan memang ya buat Allah sendiri, tapi bagaimana dia mematahkan itu semua saudara demi kasih. Karena dia melihat muridnya itu lapar ya saat itu. Tuhan membela muridnya saudara. Makan itu saudara, Tuhan itu tidak egois saudara, Tuhan tuh sayang banget. Dan yang Tuhan mau itu hubungan saudara. Tuhan tuh nggak mau yang lain dalam hidup kita. Jadi maunya Tuhan saudara kita tuh terkoneksi sama dia setiap waktu, setiap saat. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya kita itu dapat mengenal Tuhan dan dapat kita punya hubungan sama Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan Allahmu, yang satu ya kau harus baca Alkitab. Nah, jadi ya itu juga saudara, saya udah baca Alkitab bolak-balik gitu kan. Ya itu semua tuh ya Tuhan mau ya cuman itu. Tuhan tuh dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Tuhan tuh ingin memulihkan hubungan dia dan umatnya. Dia kirim nabi-nabinya, bahkan dia kirim anaknya yang tunggal, terus bahkan dia sekarang kirim Roh Kudus saudara. Ya itu bagaimana cara dia sudah dia berkorban begitu besarnya ya kan, untuk memulihkan hubungan dia dengan umat-umatnya. Jadi ya hubungan itu saudara yang Tuhan mau. Nah, caranya adalah kau harus baca Alkitab. Untuk mengenal Tuhan Allahmu, ya kau harus baca Alkitab. Ini saudara. Makanya kau akan sama seperti yang kau sembah. Kalau kau mengenal Tuhan Allahmu, maka kau akan memproduksi, maka kau akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah sifat-sifat Allah saudara. Nah kalau engkau masih belum memproduksi buah-buah roh, berarti tanda tanya, berarti pengenalan akan Tuhan dalam dirimu itu belum sempurna. Nah memang ya pada itu progresif saudara, buah-buah roh. Jadi nggak langsung blok instan, kok langsung lemah lembut total gitu kan. Ya tapi itu saudara memang itu by proses ya. Nah untuk mengenal Tuhan Allahmu, yang satunya kau harus baca Alkitab saudara. Dan yang kedua ya by proses, ya mungkin Roh Kudus akan bawa kamu ya, akan didik kamu, mungkin lewat padang gurun, mungkin lewat peperangan yang dikepung seperti bangsa Israel ya. Jadi saudara, apapun saudara proses yang Tuhan izinkan ya, asalkan itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan ya, bukannya karena engkau konyol misalnya wah merampok terus gebukin orang, itu kan konyol saudara. Maksudnya proses ini dalam kau on the track dalam Tuhan ya. Dan proses itu datang supaya kau naik level, supaya kau janji Tuhan terjadi dalam dirimu. Nah itu proses itu saudara, kau perlu tuntunan Roh Kudus. Nah di situ kau akan dikenalkan ya kan bagaimana pribadi Tuhan itu sendiri yang memimpin kamu. Ya itu ya, maka saudara jadi untuk mengenal Tuhan ya, selain tadi dengan Alkitab, kedua itu proses, dan yang ketiga ya berikan dirimu dipimpin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini saudara, Roh Kudus ini yang memberikan ya seperti yang Torres bilang, dia akan mengingatkan dan mengajari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Nah itu Roh Kudus penolong kita saudara. Makanya apa-apa tanya Roh Kudus, libatkan Roh Kudus saudara. Jadi kita tetap terkoneksi dengan Tuhan walaupun kita dalam nggak kondisi berdoa, walaupun kita tidak dalam kondisi tidak menyembah atau melayani. Tapi bagaimana kita melibatkan Roh Kudus dalam segala hal, dalam segala tindakan, dalam setiap aktivitas kita. Nah itu saudara, itu kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Nah selanjutnya adalah untuk kita mengenal Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan saudara, berikutnya adalah kita harus mempunyai hubungan sama Tuhan. Bangun mesbah saudara. Ya jadi kau mungkin jarang berdoa, doamu kurang. Mulai hari ini kau buat komitmen sama Tuhan. Tuhan aku mau bangun mesbah doa gitu kan. Ya walaupun mungkin daging kamu yang mungkin berat gitu untuk bangun pagi. Saya pun masih kadang suka ini saudara, kadang kecapean gitu kan. Ya tapi saya bilang Tuhan tolong paksakan aku. Minta Tuhan paksakan gitu kan. Kan daging ini lemah saudara. Roh tuh penurut. Ya, jadi kau harus bangun keintiman sama Tuhan. Itu jalan satu-satunya juga saudara, supaya kau mempunyai hubungan, supaya kau mengenal Tuhan Allahmu. Karena dalam hadirat Tuhan itulah, ya pernah saya sharing ya, dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan, ada pengajaran, ada ketetapan Tuhan. Dari situ ada Tuhan, ada pribadi Tuhan itu ada pribadi Tuhan saudara. Jadi saat kau menyembah Tuhan, saat kau masuk dalam hadirat Tuhan berdoa, Tuhan hadir, Tuhan jamah engkau. Dari situ kau akan merasakan kasih Tuhan saudara. Nah makanya jangan malas berdoa saudara. Anak Tuhan itu jangan malas berdoa. Kalau kau ingin mempunyai hubungan sama Tuhan, kalau kau ingin mengenal Tuhan Allahmu, maka kau harus rajin berdoa. Maka kau terus saudara masuk sampai ke ruang maha kudusnya Tuhan, terus terobos saudara. Jadi ya jangan hanya di pelataran doa tuh hanya seperti laporan terus langsung keluar gitu, belum ketemu Tuhan langsung keluar.
terus saudara tunggu sampai Tuhan tuh datang melawat kamu, menjamah kamu. Nah itu saudara, nah itu yang saya sharingin hari ini, yang Tuhan tuh sebenarnya mau itu saudara. Jadi jangan lagi mau punya prasangka buruk, wah perpuluhan lah segala macam, terus wah pokoknya harus mainin Tuhan polan. Jadi kita tuh seperti mempunyai, ya seperti orang yang dikasih satu talenta jadi punya prasangka buruk sama Tuhan. Enggak saudara, Tuhan tuh nggak egois, Tuhan tuh sayang banget. Dan Tuhan tuh ingin, yang Tuhan mau itu seperti yang tadi yang saya sharingkan ya. Memang Marta tuh baik, dia melayani Tuhan, tapi yang paling terbaik adalah untuk diam duduk di kakinya Tuhan seperti Maria. Itu yang Tuhan mau saudara. Tuhan tuh ingin sekali kita ngobrol sama dia. Tuhan tuh ingin sekali kita tuh selalu apa jujur sama dia, pokoknya dekat sama dia saudara lah. Makanya itu ya Tuhan tuh yang Tuhan ajarkan juga kan waktu di bumi ya, setelah dia melakukan mujizat mainin orang, dia tuh selalu ke tempat sendiri, ke tempat sunyi sendiri, dia berdoa sendiri. Ya bagaimana dia ini saudara, dia tuh ngobrol sama Bapa. Mungkin dia ngobrol tentang jiwa-jiwa, Bapak hari ini aku ketemu orang ini, Bapak hari ini aku melayani orang-orang ini. Itu bagaimana saudara, Tuhan tuh memang, Tuhan Yesus tuh role model terbaik saudara. Ya makanya kalau engkau mengenal Tuhan Allahmu, kalau kau benar-benar pengenalan Tuhan Allahmu ada dalam dirimu, maka kau akan sama seperti yang kau sembah. Ya, yaitu ya kau, cirinya yang kau akan memproduksi buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, dengan itulah saudara kau memuliakan nama Tuhan. Ya, ada ayat bilang kan, dalam hal ini kau memuliakan Bapamu, yaitu jika kau berbuah banyak. Nah, itu saudara yang sesungguhnya Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan cari dalam hidup kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Yaitu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.